Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011 3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama akan saya bahas itu tentang sifat dan contoh kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas ini merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengadilan internal yang baik atas kas dan setara kas. Contoh kas dan setara kas yaitu contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas adalah kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. Ada saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. Ada bon sementara, ada bon-bon kas kecil yang belum diremburset, dan cek tunai yang akan didepositokan. Adapun yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan yaitu deposito berjangka, ada cek mundur dan cek kosong, ada dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, dan rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalkan karena dibekukan. Kas ini terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Adapun untuk setara kas itu adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas ini dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, jumlah investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu. Sebagai contoh, 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk ekuitas tidak termasuk setara kas kecuali substansi investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh tempohnya dan tanggal penebusan yang telah ditentukan. Adapun pembahasan kedua tentang tujuan pemeriksaan audit atau audit objektif kas dan setara kas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Jika akuntan publik atau auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substansive test bisa dipersempit. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Maksudnya itu, auditor harus meyakinkan bahwa dirinya betul-betul ada dan memiliki perusahaan dan bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Oleh karena itu, auditor harus melakukan kas opname dan mengirim konfirmasi bank. Ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi atau tidak ada transaksi fiktif. Yang keempat, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, tidak ada yang dihilangkan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis, tidak ada salah posting dan klasifikasi. Yang keenam, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat pada waktu yang tepat, tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Yang ketujuh,
untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Begitu juga jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Yang ke-8, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Adapun untuk pembahasan selanjutnya tentang prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Maksudnya harus betul-betul dipahami karena merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan. Kas dan setara kas dalam perusahaan sering dikatakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Jika perusahaan mengalami kesulitan uang, maka sama seperti manusia yang lesu darah atau kekurangan darah. Selain itu, hampir semua transaksi perusahaan menyangkut kas dan setara kas. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca, misal per 31 Desember 2015, atau kalau belum selesai boleh per 31 Oktober 2015. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang unusual di luar kebiasaan atau tidak. Yang ketiga, lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Terus yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of nama. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, misalkan per 31 Desember 2015. Kalau terpaksa karena belum selesai yang Desember, dapat diminta per 31 November 2015. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Yang kedelapan, review jawaban konfirmasi dari bank. Notulen rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang kesembilan, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Yang ke-10, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Yang ke-11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir, buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.